Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Dodo. Semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Tanggal 30 April 2022 seharusnya menjadi tanggal yang bersejarah bagi dunia penyiaran TV di Indonesia. Bagaimana tidak? Jika kita merujuk kepada Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan penyiaran, disebutkan bahwa analog switch off atau migrasi siaran tahap 1 di 166 kabupaten kota paling lambat 30 April 2022. Ya, saya ulangi ya teman-teman. Penyelenggaraan analog switch off pada tahap pertama dilaksanakan pada 166 kabupaten kota paling lambat pada tanggal 30 April 2022. Namun, dalam keperjalanannya hanya 8 dari 166 kabupaten dan kota yang disuntik mati siaran analognya. Kira-kira berapa persen ya teman-teman dari capaian 166, 8 per 166. Berapa persen tuh teman-teman kira-kira ya? Ya, hal tersebut tentunya bukan tanpa alasan teman-teman sekalian. Kenapa baru 8 daerah yang analog switch off sesuai jadwal yang telah ditentukan? Adapun alasannya karena pembagian set-top box gratis untuk masyarakat yang kurang mampu belum sesuai dengan target atau belum terkejar targetnya, dan baru 8 daerah yang sesuai dengan target pembagiannya. Nah, selain faktor pembagian set-top box gratis oleh penyedia multiplexing, faktor lainnya adalah pembangunan infrastruktur yang tak kunjung selesai. Nah, ini sedikit masukan nih teman-teman. Supaya tepat waktu dalam keberjalanan analog switch off nantinya dan bisa sesuai dengan target yang telah ditentukan, maka pembagian set-top box untuk masyarakat yang kurang mampu harus disegerakan. Karena dengan adanya bantuan set-top box untuk warga, setidaknya tidak menjadi beban di tengah kesusahan ekonomi seperti saat ini. Ya, kita tahulah sendiri semua harga sekarang sedang naik ya. Minyak goreng aja naiknya naudzubillah itu. Selanjutnya, pengadaan infrastruktur multiplexer menjadi tanggung jawab dari pemenang lelang, penyelenggara multiplexer dan pemerintah. Yang harus dikedepankan, apa yang menjadi kewajiban pemenang lelang harus dikejar agar selesai segera. Begitu juga tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab dari Kominfo sendiri. Dan yang paling penting, jangan sampai pembangunan infrastruktur multiplexer yang menjadi kewajiban pemenang lelang dialihkan ke Kominfo, atau juga sebaliknya, tanggung jawab dari Kominfo dialihkan ke pemenang lelang. Lempar tanggung jawab. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk mengawasi beserta dengan DPR terkait dengan tugas masing-masing dalam penyediaan infrastruktur multiplexer. Sebab kalau lewat dari tanggal 2 November 2022, maka proses ini bisa dibilang gagal atau mundur lagi lah kayak gitu. Padahal kita udah tertinggal dengan negara-negara ASEAN lainnya. Dan melanggar juga dengan peraturan yang telah dibuat ya, teman-teman, dibuat sendiri, misalnya melanggar sendiri. Nah, setelah proses suntik mati siaran analog tahap pertama pada 30 April 2022, kemudian masuk ke tahap kedua yang berakhir pada tanggal 25 Agustus 2022. Dan tahap yang terakhir akan berakhir pada tanggal 2 November 2022. Semoga segala kesiapan, baik infrastruktur penyelenggara siaran maupun masyarakat, siap untuk menghadapi migrasi siaran digital atau analog switch off pada tahap pertama, kedua, dan ketiga nantinya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tidak ada terkendala suatu hal apapun dan berjalan dengan lancar. Semoga informasi yang sedikit ini bisa membantu teman-teman sekalian dalam memecahkan masalah yang dihadapi dan mendukung proses migrasi siaran digital nantinya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung kami untuk senantiasa berkembang.
Apabila banyak kesalahan dalam penyampaian maupun ilustrasi, kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.